Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah statistik sosial, saya akan membahas yaitu cara penggunaan one sample t-test dalam SPSS. Sebagai contoh kasusnya yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hasil tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Berikut data yang terkumpul oleh 12 orang siswa. Langkah-langkah uji one sample t-test dengan SPSS: yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variabel. Selanjutnya, isikan nama variabel dan ketentuan lainnya, yaitu name tulis hasil, type tulis numerik, width pilih 8, desimal pilih 2, label tulis hasil belajar, value pilih none, missing pilih none, columns pilih 8, alig pilih right, measure pilih scale, role pilih input. Selanjutnya klik data view, lalu masukkan data nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang siswa di atas ke kolom hasil. Langkah pertama yaitu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Muncul kotak dialog Explore, kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak Dependent List, lalu klik Plots. Muncul kotak dialog Explore Plots, lalu berikan tanda centang pada Normality Plot with Test, kemudian klik Continue dan OK. Lalu perhatikan pada output Test of Normality. Keputusan uji normalitasnya berdasarkan output tes normality diperoleh nilai Shapiro-Wilk sebesar 0,368 besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif di OSIS berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam uji one sample t-test sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan one sample t-test. Caranya klik menu Analyze, Compare Means, One Sample t-test. Maka muncul kotak dialog one sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel. Pada bagian test value ketik 75. Kenapa 75? Karena kita ingin membandingkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan nilai 75. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output t-test. Interpretasi output SPSS uji one sample t-test. Tabel one sample statistik menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu N sama dengan 12. Artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 orang siswa. Min sama dengan 78,1083, artinya nilai rata-rata hitung adalah 78,1083. Deviation atau simpangan baku adalah sebesar 3,55 dan STD error min adalah sebesar 1,02613. Output kedua yaitu one sample test. Berdasarkan tabel one sample test, diketahui nilai T adalah sebesar 3,029. Nilai degree of freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 11. Nilai sig 2 tile atau nilai signifikansi dengan uji dua sisi adalah sebesar 0,011. Berdasarkan output tabel one sample test di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,011 kecil 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Selanjutnya adalah cara penggunaan paired sample t-test dalam aplikasi SPSS.
Contoh kasusnya yaitu seorang guru mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata kuliah pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas. Tes yang dilakukan sebelumnya adanya perlakuan atau treatment umumnya disebut dengan pretest. Tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery diterapkan di kelas. Tes ini disebut dengan post-test. Berikut data yang diperoleh, ada 13 responden. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah uji period sample t-test, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah nilai pretest dan posttest tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan tabel output test of normality pada bagian uji Shapiro-Wilk, diketahui nilai SIG untuk nilai pretest sebesar 0,345 dan nilai posttest sebesar 0,114. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest dan posttest berdistribusi normal. Dengan demikian, maka persyaratan atau asumsi normalitas dalam penggunaan uji period sample t-test sudah terpenuhi. Langkah-langkah uji period sample t-test dengan SPSS yaitu yang pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian klik variabel pada bagian name, ketikkan pretest dan posttest. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0. Pada bagian label, ketikkan pretest dan posttest. Pada bagian measure, pilih scale. Sementara untuk kolom lainnya dibiarkan saja. Jika sudah, selanjutnya klik data view. Berikutnya kita masuk ke tahap pengisian atau input data ke SPSS, yaitu dengan cara menulis skor hasil belajar siswa yang sudah terkumpul ke dalam pretest dan posttest. Atau jika data sudah tersusun di Excel, maka kita bisa lakukan dengan cara copy paste. Langkah berikutnya, dari menu bar yang terdapat pada SPSS, klik menu Analyze, lalu pilih Compare Means, kemudian klik Period Sample t-test. Setelah langkah tersebut dilakukan, maka akan muncul kotak dialog dengan nama Period Sample t-test. Karena kita di sini akan menguji perbandingan antara hasil belajar pada pretest dengan posttest. Maka klik pada data pretest, kemudian klik tombol yang tersedia untuk memasukkan data pretest ke dalam kotak sebelah kanan, yaitu period variable. Setelah data pretest masuk, lakukan cara yang sama pada data posttest. Berikut adalah gambar sebelum data pretest dan posttest dimasukkan ke kotak period variable. Dan berikut adalah gambar sesudah data pretest dan posttest dimasukkan ke kotak period variable. Berikutnya kita klik option, maka akan muncul kotak dialog period sample t-test. Option pada confidence interval percentage tulis 95. Artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau 0,05. Lalu klik continue. Setelah semua prosedur cara melakukan uji period sample t-test dengan SPSS sudah dilakukan dengan benar, langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPSS yang berjudul t-test. Interpretasi tabel output period sample statistik. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai pretest dan posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar min sebesar 54,62.
Sedangkan untuk nilai post-test diperoleh nilai rata-rata hasil belajar sebesar 67,69. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 13 orang siswa. Untuk nilai STD pada pretest sebesar 10,300 dan posttest sebesar 10,727. Terakhir adalah nilai STD error mean untuk pretest sebesar 2,857 dan untuk posttest sebesar 2,975. Karena nilai rata-rata hasil belajar pretest yaitu 54,62, kecil posttest 67,69, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau tidak, kita perlu menafsirkan hasil uji paired sample t-test yang terdapat pada tabel output paired sample t-test. Output paired sample correlation menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan posttest. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242. Karena nilai sig 0,242 besar probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Interpretasi tabel output paired sample test. Output paired sample test ini akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasusnya ini mengenai ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa pada kelas 5 SD. Dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Selanjutnya adalah cara penggunaan uji independen sampel t-test pada SPSS. Sebagai contohnya, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Sebelum kita melakukan uji independent sample t-test dengan SPSS, terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Langkah-langkah cara uji independent sample t-test dengan SPSS yaitu pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya adalah kita mengisi properti variabel dengan ketentuan name, tulis hasil kelompok, label, tulis hasil belajar, lalu kelompok. Value-nya pada kolom kelompok isi 1 sama dengan kelompok A, 2 sama dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk mengisi properti pada bagian value untuk variabel kelompok, maka klik kolom none. Baris kedua hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A, lalu add. Selanjutnya, isi kembali kotak value dengan 2 dan kotak label. Ketikkan kelompok B, lalu klik add dan OK.
Jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana gambarnya sebagai berikut. Langkah berikutnya, klik data view, kemudian untuk variabel hasil, isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A, kemudian dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Selanjutnya untuk variabel kelompok, isikan dengan kode A, diikuti kelompok B di bawahnya. Langkah selanjutnya dari menu SPSS, klik Analyze Compare Means Independent Sample T-Test. Muncul kotak dialog Independent Sample T-Test, kemudian masukkan variabel hasil belajar. Hasil ke kotak variabel, maksudnya masukkan hasil belajar ke kotak tes variabel, lalu masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik Define Group, maka akan muncul dialog Define Group. Pada kotak grup 1, isikan 1, dan pada kotak grup 2, isikan 2. Lalu klik Continue. Terakhir, klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul T-Test. Interpretasi output Independent Sample T-Test. Pada tabel output pertama, yaitu Group Statistik, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A sebanyak 6 siswa, sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min adalah pada kelompok A adalah sebesar 77,817, sementara untuk kelompok B adalah 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah hasil perbedaan tersebut berarti signifikansi atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output Independent Sample T-Test. Tabel output kedua yaitu Independent Sample T-Test. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai SIG, Levens Test of Equality of Variance adalah sebesar 0,738 besar 0,05, maka dapat diartikan bahwa varian data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output Independent Sample T-Test berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel Equal Variance Assumption. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.